teman-teman, saya akan membacakan secara singkat dan sederhana untuk zodiak yang ke-11, yaitu Aquarius, dan kita bakal membaca keberuntungan dan juga keajaiban di tahun 2022. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji, dan ketemu lagi bersama saya yang seperti biasa bakal membacakan zodiak kamu. Kita melihat apa saja yang harus kamu ketahui, hal apa saja yang menjadi keberuntungan kamu dan juga keajaiban untuk Aquarius. Right, kita langsung aja bakal shuffle kartunya, dan tuh tidak usah terlalu lama. Tidak usah terlalu lama, kita langsung shuffle kartunya sambil kita ngobrol-ngobrol. Yang jelas, seperti yang selalu saya katakan, bahwa setiap orang pasti kepengen memiliki kehidupan yang lebih baik, termasuk ketika misalnya berganti bulan atau bahkan berganti tahun. Banyak orang yang memiliki goal ya, yang sudah disetting dari sebelumnya. Nah, ternyata untuk menciptakan goal itu sendiri banyak cara atau ada teknik-teknik tertentu untuk kita bisa membuat yang namanya set goals ya. Kebetulan saya pernah belajar tentang set goals itu sekitar tahun 2002-2003. Belajar tentang itu, dan kemudian saya praktekkan, dan itu ternyata sangat luar biasa ya. Ada teknik-teknik tertentu yang ternyata kita harus lakukan untuk membuat goals atau pencapaian pada apa yang kita inginkan. Oke, kalau teman-teman berkenan, saya akan membuatkan video tersebut. Saya akan membuat kita buat videonya sebagai tutorial atau kita share, tapi di postingnya nggak di sini ya. Di postingnya nanti insya Allah di YouTube satunya atau channel yang satunya, Keajaiban Hidup. Oke, kalau teman-teman setuju silakan komentar. Oke, setuju gitu ya. Dan insya Allah nanti kalau misalnya yang komentar banyak, dan sekiranya kok ternyata kok banyak yang komentar dan berminat, oke, insya Allah saya buatin, dan itu sekali lagi di share nggak di sini tapi di channel Keajaiban Hidup. Oke, ditunggu ya teman-teman komentarnya, karena ternyata itu penting sekali. Selain memang menjadi semacam peta ya, jadi mappingnya itu kelihatan, kita menjadi semakin tahu, dan kita semakin semakin memiliki energi yang positif, dan itu akan berpengaruh besar kepada perubahan-perubahan atau pencapaian goals kita. Nah, sekali lagi teman-teman, di tahun 2022 atau perubahan tahun ini tentunya membuat kita kepengen mencapai atau mendapatkan sebuah atau sesuatu yang baru, pencapaian yang baru. Secara kesehatan lebih baik ya, kesehatan baik, finansial lebih baik, kemudian perasaan batin pikiran juga semakin baik, hidupnya semakin tenang, bahagia, dan sebagainya. Oke, nah semua orang pasti kepengen seperti itu ya teman-teman. Termasuk kamu pasti kepengen mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik. Kita lihat keberuntungan dari Aquarius seperti apa. Kita lihat keajaiban yang didapatkan oleh Aquarius itu juga seperti apa. Taram. Oke. Di sini sudah keluar Ace of Cups. Ace of Cups berarti di sini menunjukkan adanya keinginan besar yang sudah kamu setting daripada sebelumnya. Keinginan besar, rencana besar, dan di sini Ace of Cups menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan sebuah kehidupan baru atau sebuah perubahan, atau bisa dibilang semacam pencapaian ya. Jadi kalau misalnya di sebelumnya kamu sudah men-setting goals apa yang akan kamu dapatkan, itu insya Allah di tahun 2022 kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu inginkan dan sudah kamu setting sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk men-setting, mencapai sebuah goals ini tentunya tidak hanya sekedar kita kepengen, tidak sekedar kita menulis gitu kan, tetapi juga ada hal-hal yang nanti harus diketahui supaya teman-teman bisa benar-benar mencapainya dengan mudah dan terjadi keajaiban hidup ya. Dan kamu merasakan bahwa keajaiban hidup itu ada gitu kan, keajaiban itu ada. Oke, jadi teman-teman, untuk keajaiban ya kurang lebih itu, jadi kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Meskipun di sini ada semacam pergulatan, ada peperangan, ada pertikaian, ada persaingan ya. Di situ kamu mendapatkan itu. Jadi ini semacam proses yang mengikuti di dalamnya. Jadi ada persaingan, pertikaian, ada kayak semacam perselisihan dan sebagainya, tetapi
Saya melihatnya bahwa kamu bisa mengatasi itu semua, ya. Kamu bisa mengantisipasi itu semua, dan inilah yang hal-hal yang harus kamu ketahui agar jauh-jauh hari kamu paling tidak bisa memberikan antisipasi atau melakukan langkah-langkah yang sekiranya nanti bisa menghindari ini atau bisa menghadapi, ya. Karena bagaimanapun masalah itu tidak harus dihindari, tapi harus dihadapi dan kemudian diselesaikan. Kemudian di kartu ketiga di sini ada Page of Cups, ya. Oh, di sini ada Five of Wands, ya, yang menunjukkan bahwa pertikaian, peperangan, perselisihan, persaingan dan sebagainya. Nah, di Page of Cups di sini kamu tentunya di kondisi itu, saya melihat bahwa di sini ternyata ada orang yang berbaik hati sama kamu. Orang tersebut bisa teman, sahabat, keluarga, orang tua, atau siapapun. Tetapi, saya melihat bahwa ada orang datang, kalau saya melihatnya sih bukan keluarga, ya, tapi orang dari luar. Ya, bisa teman, sahabat, ya, bisa teman lama, atau bisa teman baru. Saya melihatnya lebih ke orang luar yang datang, kemudian membantu kamu. Nah, bantuan ini tidak harus secara materi, tapi spiritual juga, bantuan secara moral, gitu kan. Tidak hanya material, tapi moral juga, secara mental. Mungkin dia memberikan masukan-masukan, atau bimbingan, atau semacam saran, advice, dan juga pencerahan. Karena, teman-teman, hal yang penting banget ketika seseorang punya masalah, gitu kan, tidak kemudian kita membantu atau orang lain membantu menyelesaikan serta-merta masalah itu, ya kan. Misalnya bermasalah dengan yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan masalah keuangan, kan tidak serta-merta orang lain itu datang membantu kita terus kemudian kasih uang begitu saja, kan tidak. Pasti ada katakanlah semacam sebab akibatnya. Kenapa orang itu mau bantu? Biasanya kamu punya skill yang memang pantas untuk dijadikan sebagai aset, ya, yang kemudian kamu diajak kerjasama sama orang itu dan kemudian kamu mendapatkan semacam bayarannya atau imbalannya. Tapi imbalan ini bukan cuma-cuma dong, ya, karena no free for lunch, ya, tidak ada makan siang yang gratis. Segala sesuatu harus kita perjuangkan. Maka penting sekali di sini untuk teman-teman Aquarius memiliki yang namanya skill, kemampuan, knowledge, dan sebagainya. Karena itu bisa menjadi sebuah aset bagi diri kita, diri kamu, dan menjadi nilai jual yang memang memiliki bargaining power yang bagus, gitu loh, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya melihat akan datang orang yang membantu kamu dan memberikan peluang kerja sama-sama kamu. Nah, di sini memang ada semacam pilihan, ya. Nah, pilihan itu harus kamu pilih secara tepat. Jangan sampai kamu salah pilih. Nilai secara materi besar belum tentu itu menjadi sebuah alasan kamu untuk memilih. Karena seringkali kita kejebak, ya. Wah, ini bagus nih, materinya bagus, secara materi bagus, nilainya bagus, uangnya banyak, dan sebagainya, ya. Nah, jangan terjebak oleh hal-hal seperti itu. Bisa jadi itu adalah sebuah kamuflase fata morgana yang ternyata kelihatannya uangnya banyak, uangnya besar, gitu kan, tapi ternyata misalnya itu nggak lama, ya, nggak jangka panjang, jangka pendek, hanya sebentar. Tapi bisa jadi yang kelihatannya uangnya nggak banyak, gitu kan, secara materi mungkin tidak terlalu mencolok, tapi ternyata itu justru langgeng dan berkah, so menjadikan kamu mendapatkan rezeki yang rutin, ya, rutin terus selamanya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Saya melihat bahwa Aquarius itu ada perasaan di poin kelima. Ada perasaan kamu seperti kalah dalam bersaing. Kamu seperti baru merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Mungkin di tahun sebelumnya atau mungkin saat ini sedang kamu rasakan. Energi bisa maju mundur, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa di sini setelah kehilangan, ya, kamu tadi kan dihadapkan pilihan di masalah pekerjaan, tapi di sini masalah kehilangan. Kehilangan di sini bisa ada dua macam, kehilangan pasangan yang berhubungan dengan masalah asmara. Yang kedua adalah kehilangan pekerjaan atau sesuatu yang kamu anggap itu adalah hal yang berharga. Nah, tetapi di sini kita bakal melihat kartu ke-6 dan selanjutnya. Apa sih kira-kira yang kamu rasakan setelah kamu mengalami perasaan kalah, ya? Jadi ada kayak semacam kekalahan. Apa sih kira-kira? Nah, di sini ada temperance, ya, ada temperance. Jadi paling tidak temperance itu menjadi sebuah tanda. Di situ kamu memiliki sebuah keseimbangan energi, kamu memiliki sebuah perasaan-perasaan yang semakin kuat, dan kamu menjadi semakin bijaksana. Minimal itu. Dan
Temperance itu adalah simbol, ya kalau boleh dikatakan kesederhanaan, ya, kesederhanaan, simbol di mana kamu setelah mengalami banyak hal itu kamu benar-benar harus prihatin terlebih dahulu, tapi justru dari situlah yang membuat kamu itu bisa bangkit gitu loh. Setelah mungkin keterpurukan kemarin atau saat ini, kamu di situ justru akan mendapatkan suatu energi kebangkitan, karena temperance ini menunjukkan bahwa kamu itu selain memiliki kesederhanaan, berpikir secara sederhana, tidak yang foya-foya, tidak yang menghamburkan uang dan sebagainya, tapi kamu lebih fokus kepada hal-hal apa saja yang bisa menghasilkan. Kamu kerjasama, ya, kamu kerjasama dengan pihak lain, orang lain, siapapun itu, teman dan sebagainya. Terus kemudian kamu juga memiliki sikap yang tidak berlebihan, ya, karena temperance ini menunjukkan adanya sebuah sikap yang sederhana, sikap yang tidak berlebihan, sebuah kesederhanaan gitu kan. Nah, satu kaki ini bisa dibilang kan tercelup ke tanah nih gambarnya, ya. Satu kaki ini tercelup ke ke air, ya kan, ke kolam. Nah, itu sebuah yang satu lagi itu di tanah kering gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa jembatan antara pikiran kamu dan tubuh kamu itu semakin ada terjadi keselarasan, ya. Jadi intinya bahwa kamu sedang menyelaraskan diri. Jadi itu keajaiban juga ya teman-teman, karena keajaiban itu kalau boleh saya katakan tidak harus sesuatu yang besar-besar, ya. Dari yang kecil-kecil itu sebetulnya sebuah keajaiban yang terkonstruksi, yang terkonsep, yang tertata. Nah, ketika itu sudah terjadi, itu akan menciptakan sebuah pola yang akhirnya keajaiban itu bisa berpola. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar, dan makin bagus, kan seperti itu. Nah, intinya ketika kartu temperance ini keluar adalah kamu akan beradaptasi. Di sini kamu memiliki sebuah kesabaran, ketenangan, dan kamu bisa mengendalikan diri. Itu sih kalau yang saya lihat dari tahun 2022 untuk Aquarius, ya. So, bagus sih kalau saya lihat gitu kan. Nah, di sini kamu merasa bahwa ada perjuangan-perjuangan yang masih harus kamu kerjakan. Ada perjuangan-perjuangan yang masih harus kamu lakukan, ya. Jadi, setidaknya di situ. Ace of Pentacles, ya, menunjukkan bahwa kamu memulai segala sesuatu dengan sebuah kebahagiaan, ya. Dan di sini ada simbol-simbol bahwa secara materi, secara rezeki itu akan semakin bagus. Ace of Pentacles, di sini ada Eight of Pentacles, ya. Oke, nanti kita jabarkan lagi. Nah, di kartu yang ketujuh, Six of Wands ini menunjukkan bahwa di situ ada semacam kemenangan-kemenangan yang kamu dapatkan, keberhasilan yang kamu raih, ada prestasi yang kamu capai, ya. Bagus sih, saya melihat bagus untuk keberuntungan dan juga keajaiban di tahun 2022 bagi Aquarius. Bagus, ya. Sekali lagi ada keberhasilan, ada kemenangan, ada prestasi. Yes, bagus sekali di situ. Jadi ini menjadi sebuah energi positif buat teman-teman Aquarius. Mudah-mudahan kamu mendengarkan ini lalu kamu seperti ketransfer energi positif dari saya, dan di situ kamu mendapatkan sebuah kekuatan-kekuatan baru. Kamu merasa bahwa wah, ini saatnya gue untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi do it aja. Nah, di kartu ke-8 di sini saya melihat ada semacam usaha baru, rencana baru, dan semuanya menjadi sebuah terrealisasi, menjadi sebuah pencapaian yang bisa kamu dapatkan. So di sini tentunya tidak ada sesuatu yang seperti yang saya tadi bilangnya, no free for lunch, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau istilah di Amerika itu seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis. Apapun itu kita harus membayar, kita harus mengeluarkan uang sebagai pertukaran antara barang dan uang, atau jasa dan uang dan sebagainya, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, jadikan ini sebagai sebuah moto, prinsip gitu kan, bahwa tidak ada gratis di dunia ini gitu kan, kecuali memang ada program-program khusus gitu kan. Tapi kalau misalnya secara umum, kita jangan memiliki mental gratis, karena itu juga sangat berpengaruh kepada rezeki, ya. Lah ini kapan-kapan perlu dibahas juga nih. Mental gratis itu juga mempengaruhi medan energi kita dan mempengaruhi rezeki yang datang gitu kan. Teman-teman boleh lihatlah di sekitar kalian gitu kan, bahwa orang-orang yang memiliki mental gratisan gitu kan, biasanya memiliki kecenderungan rezekinya menjadi kurang bagus
ya. Jadi itu ada hukum alamnya di situ. Dan yang terakhir teman-teman, di sini ada Six of Cups, menunjukkan bahwa upaya, perjuangan, usaha yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin, dulu-dulu, kemarin lah kurang lebih gitu kan, itu akan membuahkan hasil. So, di kartu ke-10 kamu mendapatkan sebuah hasil, mencapai sesuatu, pencapaian yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Jadi ini hasilnya akan kelihatan di sini ya. Jadi tahun 2022 kamu akan mendapati rezeki semakin baik, hasil dari yang sudah kamu perjuangkan semakin terlihat gitu kan. Dan tahun 2022 secara emosional, secara kedewasaan kamu semakin baik, pengendalian diri semakin baik, dan kemudian secara materi pun ternyata semakin lebih baik. Teman-teman, saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk bacaan ini, dan buat Aquarius tetap semangat, sukses selalu. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton, dan jangan lupa buat yang kepengen personal reading, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini, di kolom deskripsi atau juga di kolom komentar. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.